Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi farmasetik. Faktor formulasi yang dapat mempengaruhi efek obat dalam tubuh adalah: 1. Bentuk fisik zat aktif, amorf atau kristal kehalusannya. 2. Keadaan kimiawi, ester, garam, garam kompleks, dan lain-lain. 3. Zat pembantu, zat pengisi, zat pelekat, zat pelicin, zat pelindung, dan lain-lain. Yang keempat, proses teknik yang digunakan dalam membuat sediaan, tekanan pada mesin tablet, atau kecepatan alat emulgator. Dan yang kedua ada faktor yang mempengaruhi farmakokinetik. Yang pertama ada absorpsi. Obat umumnya terjadi secara pasif melalui proses difusi. Kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimia bahan obat, terutama sifat sterokimia dan kelarutannya, yaitu: 1. Besar partikel, 2. Bentuk sediaan obat, 3. Dosis, keempat, rute pemberian dan tempat pemberian, 5. Waktu kontak dengan permukaan absorpsi, 6. Besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi, 7. Nilai pH dalam darah yang mengabsorpsi, 8. Integrasi membran, 9. Aliran darah organ yang mengabsorpsi. Yang kedua ada distribusi. Setelah proses absorpsi, obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Penetrasi dari dalam darah ke jaringan pada proses distribusi seperti pada absorpsi juga sangat bergantung pada beberapa hal, khususnya ukuran molekul, ikatan pada protein plasma, kelarutan dan sifat kimia pasukan darah dari organ dan jaringan, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Yang ketiga ada metabolisme atau biotransformasi. Kecepatan proses biotransformasi atau metabolisme umumnya bertambah bila konsentrasi obat meningkat sampai konsentrasi maksimal. Sebaliknya, bila konsentrasi obat melewati, maka kecepatan metabolisme dapat turun. Di samping konsentrasi obat, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses metabolisme adalah: 1. Fungsi hati, 2. Usia. Yang keempat ada ekskresi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi obat adalah: 1. Sifat dari fisikokimia, yaitu berupa kelarutan dan tekanan uap, 2. pH urin, 3. Kondisi patologi, 4. Aliran darah, 5. Usia. Dan selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi fase farmakodinamik, di antaranya dosis dalam resep, kepatuhan penderita atau medication error, 2. Dosis minimum, kecepatan atau banyaknya absorpsi, ukuran dan komposisi tubuh, distribusi obat, ikatan protein plasma dan jaringan, kecepatan eliminasi, konsentrasi pada tempat kerja, fisiologi tubuh, faktor patologis, faktor genetik, interaksi obat, timbulnya toleransi, intensitas efek, interaksi obat reseptor, keadaan fungsional, dan efek placebo. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.